Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada berita yang menarik ya. Mengenai pengamat yakin Jokowi akan ditinggal parpol pendukung setelah Prabowo dilantik. Itu juga keyakinan saya ya. Orang bisa bertahan dalam penghormatan itu, baik penghormatan genuine maupun penghormatan semu, dengan 3 faktor ini. Pertama, nama baik yang membuat orang segan dan senantiasa hormat. Habibie barangkali ya salah satunya. Yang kedua adalah harta yang berlimpah dan banyak. Akan membuat orang tetap hormat juga walaupun tidak genuine. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau dia terus cawe-cawe. Hanya masalahnya kalau dia cawe-cawe tanpa kekuasaan, ya orang tidak akan dengar lagi akhirnya. Bayangan saya Sobat Era sekalian, Jokowi tetap akan cawe-cawe setelah tidak lagi menjadi presiden. Memang dia akan tinggal di rumahnya yang 12 meter persegi itu ya, yang dibangun di daerah Colomadu kalau tidak salah. Tetapi dia pasti tetap akan kontrol Jakarta, Jawa Tengah dari kediamannya atau dari tempat dimanapun dia berada. Tapi apakah akan efektif atau tidak? Menurut saya inilah yang akan membuat Jokowi nanti akan putus asa. Maka yang perlu dilakukan adalah yang menjaga terus pundi-pundinya. Selama pundi-pundinya masih besar, masih menguasai resources, entah resources di mana, maka orang tetap akan mempertimbangkannya. Kalau tidak, orang tidak akan lagi mempertimbangkan dan bahkan cenderung mengabaikannya. Kita lihat ya, yang jelas ngeri-ngeri sedap ya. Pemimpin yang menginvestasikan nama baik tidak akan pernah ragu ketika dia step down. Tapi pemimpin yang menumpuk resources, baik resources kekuasaan, politik dinasti atau dinasti politik, maupun juga harta, ya, pundi-pundi rupiah, maka dia pasti akan gelisah. Ya, ini hukum alam yang harus kita pahami. Ya, coba kita baca ya. Pengamat yakin Jokowi akan ditinggal parpol pendukung setelah Prabowo dilantik. Dilansir oleh Tempo.co ya. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan pengaruh politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan redup setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Menurut Muradi, latar belakang Prabowo sebagai militer membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang cenderung formal. Prabowo pun akan enggan terus-menerus manut kepada Jokowi. Pak Prabowo itu kan orangnya formal banget, tertib dan formal. Dia tidak akan terus-terusan mendengarkan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi presiden, ujarnya. Prabowo sempat mewacanakan akan membentuk Presidential Club setelah dirinya resmi melenggang ke istana. Klub informal ini akan jadi ajang mantan presiden berbagi pandangan untuk pemerintahan baru. Meski relasi Prabowo dan Jokowi akan terawat lewat forum pensiunan kepala negara itu, kata Muradi, ini tidak berarti Prabowo akan mengikuti arahan Jokowi. Prabowo dan Jokowi punya pengalaman pahit. Muradi menuturkan masa-masa menjelang pemilihan presiden 2014, Prabowo sempat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini. Prabowo meminta Luhut agar tak mendukung Jokowi. Ia ragu dengan kapabilitas mantan wali kota Solo itu memimpin negeri seraya mendampratnya dengan sebutan sopir andong. Cerita ini juga pernah disampaikan politikus PDIP Pandana Baban. Tapi jangan lupa, justru bisik-bisik tetangga mengatakan Luhutlah yang menggendong Jokowi sehingga bisa menjadi orang nomor 1. Luhutlah yang menyewa lembaga survei untuk menaikkan elektabilitas Jokowi. Ya. Lihat saja perlakuan Pak Prabowo waktu 2014 ke Pak Jokowi. Dikatain sopir andong, tukang angkot, diomongi begitu, kata Muradi. Ada juga yang menyebut tukang bakso dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau sebutkan siapa namanya. Itu menurut Muradi, sikap Prabowo yang mengomentari Jokowi dengan sebutan-sebutan yang merendahkan ini
menunjukkan bahwa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu akan tetap mempertahankan jarak formal. Sikap Prabowo yang militaristik ini juga akan membuat dirinya sulit diintervensi oleh Jokowi. Kekhawatiran banyak orang bahwa beliau akan tetap melakukan upaya intervensi bukan perkara gampang, tapi mungkin akan dilakukan juga, kata Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran ini. Pertanyaan penting menurut Muradi adalah apakah aparatur negara akan tetap loyal kepada Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Muradi memprediksi aparat keamanan termasuk polisi, TNI, dan intelijen pasti hanya akan loyal kepada pemerintahan baru Prabowo. Selain itu, Muradi mencatat Partai Gerindra mulai intens menggalang koalisi dengan partai politik lain untuk Pilkada 2024 dan mulai menonjolkan jagonya dari kader partai untuk maju. Di Jawa Tengah misalnya Gerindra mengusung Ketua Dewan Pengurus Daerah partai tersebut, Sudaryono, untuk maju pada pemilihan gubernur. Muradi melihat ini sebagai tanda bahwa Gerindra ingin mengorkestrasi dinamika politik ke depan. Jadi saya bilang per tanggal 20 Oktober nanti semua yang kemudian menjadi bagian dari Pak Jokowi akan bergeser. Itu alamiah politik saja, katanya. Ya, saudara sekalian, saya juga setuju dengan pengamatan Muradi ini ya. Kita lihat nanti orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan Jokowi seperti Zulhas, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, siapa lagi, you name it, mungkin baru-baru AHY itu akan lari semua dan tidak akan lagi menganggap Jokowi. Ya, kalaupun memperhatikan paling basa-basi saja. Ya, harimau mati meninggalkan belang, ya. Manusia mati meninggalkan nama. Pejabat lengser atau step down meninggalkan nama baik juga harusnya. Tetapi mereka yang tidak meninggalkan nama baik tidak akan pernah digubris lagi. Hal yang paling baik adalah Habibie ya. Ketika step down betul-betul istirahat sebagai begawan sehingga suaranya paling tidak masih dihormati orang. Tapi SBY masih cawe-cawe di partai politiknya. Megawati masih jadi ketua umum partai politik. Jokowi sudah terlihat cawe-cawe dengan putra-putra dan menantunya. Jadi orang tidak akan hormat ya. Sekarang kalau Anda masih hormat ya karena dia menjadi presiden ya. Misalnya nanti ya pengamat politik Kodari yang barangkali sekarang berada di belakang Jokowi, apakah masih ya akan menjadi begitu atau langsung melipir kepada Prabowo juga ya. Hasan Nasbi apakah tetap di belakang Jokowi atau akan melipir juga ke Prabowo ya kan, dan mereka paham betul siapa yang sesungguhnya yang paling berkuasa. Karena itu per 20 Oktober ke depan saya pribadi tidak akan tertarik lagi mengkritik Jokowi. Yang harus kita awasi, kita kritik adalah presiden yang sedang menjabat dalam hal ini Prabowo. Bagaimana kalau kemudian dia banyak terpengaruh oleh katakanlah intervensi Jokowi. Pertama, Jokowi tidak lebih senior daripada Prabowo Subianto. Sekarang saja dia iya. Tetapi de facto Prabowo Subianto itu 10 tahun lebih senior dibandingkan Jokowi. Itu satu. Yang kedua adalah Prabowo itu banyak hartanya sehingga dia tidak akan rely on dengan Jokowi. Yang ketiga dia merasa bahwa dia adalah seorang jenderal. Ya, walaupun jenderal kehormatan sehingga bagaimanapun dia pasti akan jauh lebih merasa punya pride dibandingkan Jokowi. Jadi sudahlah, mereka yang sekarang mengagung-agungkan Jokowi pada saatnya nanti akan jangan-jangan ramai-ramai mencelanya juga atau ramai-ramai meninggalkan juga. Kita lihat. Karena tidak ada persekongkolan dalam hal yang buruk kecuali ya perikatan dalam hal yang baik. Nah, perikatan dalam hal yang baik itu tidak ditandai dengan ambisi uang dan kekuasaan. Tapi kalau perikatan yang buruk ditandai dengan uang dan kekuasaan. Begitu tidak ada lagi uang dan kekuasaan yang ditawarkan, ya semua pada akan lari ya. Itu hukum alam ya, natural law. Itu saja, kita berdoa negeri ini semakin baik ya, siapapun menjadi pemimpinnya, karena rakyat kita kemudian rakyat yang mau mandiri dan bekerja sendiri ya. Pemimpin boleh buruk, tapi rakyat tetap bersifat atau berpikir waras. Itu saja. Sobat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.